Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan selalu semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan, juga pemuliaan tumbuhan dan hewan. Dalam materi pokok pewarisan sifat pada makhluk hidup, mata pelajaran IPA kelas 9. Di sini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran agar kita mampu mengidentifikasi karakteristik anggota keluarga yang sama, kemudian kemungkinan pewarisan sifat yang diturunkan pada manusia, kemudian mampu mengidentifikasi kelainan yang diwariskan pada manusia, mampu mengetahui mekanisme dari pewarisan sifat yang ada pada manusia, dan yang terakhir, mengetahui hewan dan tumbuhan hasil dari pemuliaan. Untuk pewarisan sifat pada makhluk hidup itu ada beberapa. Yang pertama itu pewarisan bentuk lengkung rambut. Nih, ada dua tipe rambut pada dahi yang dikontrol dengan gen W. W besar. Itu yang sifat dominannya ya. Yaitu rambut dengan bentuk V itu dominan, dan rambut dahi dengan tipe melengkung resesif. Nah, jika dia di genotipnya W besar atau W besar W kecil, maka dia akan memiliki rambut seperti huruf V. Sedangkan jika dia genotipnya W kecil, maka dia akan memiliki rambut berbentuk melengkung. Kemudian yang kedua ada pewarisan bentuk rambut. Pewarisan bentuk rambut, kita mengetahui ya kalau misalnya rambut kita itu ada yang lurus, yang bergelombang, ataupun yang keriting. Nah, bermacam bentuk rambut yang dimiliki oleh orang-orang itu diantaranya ada keriting, itu dominan, itu dilambangkan dengan C besar. Kemudian ada yang lurus, itu resesif, dia dilambangkan dengan S kecil. Kemudian ada yang berombak, itu campuran atau CS, C besar, S kecil. Jadi kita bisa tentukan jika suatu genotip yang dimiliki oleh seseorang itu adalah C besar, maka dia akan berambut keriting. Sedangkan C besar S kecil itu dia akan berambut berombak. Sedangkan jika dia S kecil, maka dia akan memiliki rambut yang lurus. Untuk pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Nah, kita kan kalau misalnya kita bisa lihat ada cuping telinga itu yang dia menempel, atau ada juga yang dia itu kayak terlepas. Nah, tipe-tipe ini juga merupakan pewarisan dari tetuannya. Nah, di pewarisan ini cuping telinga itu dikodekan dengan G. Nah, cuping yang terlepas itu bersifat dominan sehingga dia dikodekan atau ditulis dengan huruf besar G-nya, jadi G besar. Sedangkan kuping yang melekat itu dia resesif sehingga dia G kecil. Jadi kalau misalnya seseorang memiliki genotip untuk cuping telinga G besar atau G besar G kecil, maka cuping telinganya akan terpisah. Sedangkan untuk seseorang yang memiliki genotip cuping telinga G kecil, maka dia kupingnya melekat atau menempel pada sisi kepalanya. Kemudian ada pewarisan warna kulit. Nah, pewarisan warna kulit itu dikode dengan banyak gen seperti A, B, dan C. Nah, kode ini yang membentuk pigmen melanin. Pigmen melanin ini membuat kulit berwarna gelap dengan variasi gen warna kulit adalah A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, jika seseorang itu memiliki gen A besar, B besar, C besar, C besar, maka dia akan berkulit sangat gelap. Sedangkan jika memiliki gen A kecil, B kecil, C kecil, maka dia akan berkulit sangat terang.
Dan jika dia campuran A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, maka dia akan memiliki warna kulit di tengah-tengah atau sawo matang. Nah, selain dari sifat-sifat itu ada juga nih yang bersifatnya kelainan sifat yang diturunkan. Salah satunya itu ada pewarisan kelainan buta warna. Jadi buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna. Contohnya seperti merah, orange, biru atau hijau. Nah, gen buta warna itu dibawa oleh kromosom X. Jadi XCB. Jadi si buta warna ini menempel pada kromosom X. Nah, jika pada seseorang contohnya pada perempuan dia memiliki salah satu gen kromosomnya itu membawa sifat kelainan buta warna, jadi XCB dan X, maka dia akan menjadi pembawa atau karir. Kemudian yang kedua, jika dia laki-laki, kan laki-laki hanya punya satu tuh kromosom X-nya, dan di kromosom itu terdapat gen buta warna, maka dia akan menjadi penderita buta warna. Sedangkan pada wanita atau perempuan, jika kedua-dua kromosom X-nya membawa gen buta warna, barulah dia akan menjadi penderita buta warna. Kemudian yang kedua ada pewarisan kelainan albino. Albino tahu ya, albino itu seperti orang yang kekurangan pigmen kulit, jadi dia warnanya putih, sangat cerah warna kulitnya. Gen penyebab albino itu adalah gen resesif atau gen A, sehingga jika pada seseorang memiliki genotip homozigot A kecil, dia akan mengidap kelainan albino. Sedangkan jika A besar A kecil, dia akan menjadi karir atau pembawa, dan jika A besar dia akan normal, jadi tidak mengalami kelainan. Kemudian selanjutnya ada pewarisan kelainan hemofilia. Hemofilia adalah kelainan dengan ciri-ciri darah penderita sukar membeku dikarenakan tubuh tidak dapat menghasilkan faktor penggumpalan darah. Gen hemofilia itu dibawa oleh kromosom X. Nah, di sini dikodekan dengan XH kecil di atas ya. Nah, jika pada seorang perempuan salah satu kromosom X-nya itu membawa gen dengan kelainan hemofilia, maka dia akan menjadi karir atau pembawa kelainan hemofilia. Begitu pula dengan seorang laki-laki, jika dia kan laki-laki hanya punya satu tuh kromosom X-nya. Jika dia kromosom X-nya itu membawa gen hemofilia, maka dia juga akan menjadi karir. Sedangkan jika seseorang memiliki gen hemofilia pada kedua kromosom X-nya, itu akan letal atau terjadi kematian. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai pemuliaan tanaman. Nah, dengan penyiapan bibit unggul, varietas hibrida dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang menguntungkan dari hasil persilangan. Ini contohnya ada padi hibrida varietas IPB 4S. Yang keuntungannya itu adalah masa panen yang singkat dan tahan lama. Selain dari padi, juga ada tanaman seperti jagung dan juga tanaman-tanaman lainnya. Pemuliaan hewan. Pewarisan sifat itu berperan penting dalam pemuliaan hewan untuk menghasilkan hewan ternak yang berkualitas tinggi. Contohnya, ayam. Dia menghasilkan ayam petelur yang mampu bertelur dalam jumlah banyak. Kemudian pada sapi, dia menghasilkan sapi dengan kualitas susu dan daging yang baik. Di sini contohnya ada ayam Plymouth. Sekian pembelajaran dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.